Ketegangan kembali meningkat tajam di Timur Tengah. Pada jam-jam pertama tanggal 22 April 2026 ini, yang paling membebani Iran bukan hanya tekanan diplomatik. Ini adalah perasaan bahwa perang bisa saja dimulai kembali secara tiba-tiba. Setelah runtuhnya gencatan senjata secara politik, muncul berbagai berita dan laporan bahwa rezim Iran berusaha keras untuk menyembunyikan rudal, memindahkan peluncur, dan menjaga kemampuan serangannya sebelum kemungkinan dimulainya kembali pemboman oleh Amerika Serikat. Saya akan segera menceritakan semuanya kepadamu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan kanal ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Percayalah, Milson Alves. Yang terlihat sekarang adalah pemerintah bertindak seolah-olah mereka percaya bahwa gelombang serangan berikutnya bisa terjadi sewaktu-waktu. Trump kembali memperkeras retorikanya, mengatakan bahwa dia berharap untuk melanjutkan pemboman jika tidak ada kesepakatan, dan kemudian memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan, tetapi tanpa mengurangi tekanan di laut. Disinilah letak triknya. Yang terjadi bukanlah kembalinya perdamaian, justru sebaliknya. Gencatan senjata kehilangan kekuatan politik, kepercayaan pun hilang, dan rezim Iran mulai bertindak seperti pihak yang butuh membeli waktu. Siapa yang ada di pusat semua ini? Di satu sisi, Amerika Serikat, Trump, struktur militernya, dan blokade laut yang tetap dipertahankan. Di sisi lain, Teheran, garda revolusi Islam, dan inti keras rezim yang menolak segala bentuk pembicaraan di bawah tekanan. Ketika pimpinan Iran menyadari bahwa ruang untuk bernegosiasi semakin sempit dan ancaman militer tetap ada, menyembunyikan aset-aset sensitif menjadi reaksi yang hampir otomatis. Ini bukanlah pemandangan yang menenangkan, melainkan sebuah gerakan untuk bertahan hidup. Inilah inti utama dari cerita ini. Iran bertindak seolah-olah mereka takut kehilangan kemampuan untuk merespons. Dan itulah sebabnya kecurigaan terhadap upaya menyembunyikan rudal, memindahkan struktur, dan menjaga peluncur menjadi sangat penting. Jika Teheran percaya bahwa serangan udara bisa terjadi lagi, mereka harus mencegah agar alat utama serangan mereka tidak dihancurkan saat masih di darat. Logikanya sederhana. Pertama, sebarkan. Kedua, sembunyikan. Ketiga, mempersulit Amerika Serikat untuk menemukan dan menghancurkan semuanya dalam serangan baru. Inilah perilaku yang mendasari pembacaan paling keras saat ini. Rezim tersebut tidak sedang bersiap untuk perdamaian yang benar-benar stabil. Mereka sedang bersiap untuk bertahan hidup dalam fase baru perang. Situasi ini menjadi semakin berat karena Iran terus mengirimkan sinyal kekuatan secara terbuka. Sementara persepsi bahwa mereka berusaha melindungi persenjataannya semakin meningkat. Reuters menunjukkan bahwa ada parade militer dengan rudal di Teheran, tepat ketika krisis gencatan senjata kembali memanas. Hal ini memiliki nilai simbolis yang sangat besar. Rezim ingin menunjukkan kepada publik dalam negerinya dan dunia bahwa mereka tetap bersenjata, tetap berdiri tegak, dan tetap siap untuk bereaksi. Namun, di balik pertunjukan ini, ada pembacaan yang lebih keras lagi. Siapapun yang perlu menunjukkan begitu banyak kekuatan di depan umum, bisa jadi sedang berusaha keras di belakang layar untuk menyelamatkan apa yang dianggap paling berharga. Parade tersebut menunjukkan sikap menantang. Gerakan di balik layar menunjukkan kekhawatiran. Dan kedua hal itu bersama-sama mengungkapkan sebuah rezim yang berada di bawah tekanan berat. Di tengah krisis ini, laut menjadi bukti paling jelas bahwa gencatan senjata sudah rusak sejak awal. Pada hari Rabu ini, Iran menyita 2 kapal di Selat Hormuz dan terjadi penembakan terhadap kapal ketiga, menurut Reuters. Ini menjawab di mana krisis ini menjadi paling berbahaya, bukan hanya di Teheran atau Islamabad, tetapi di Hormuz, jalur sempit paling sensitif bagi pasokan energi global. Dan ini juga menjawab bagaimana rezim mencoba mempertahankan kekuasaan meskipun dalam pengepungan. Dia menggunakan selat itu sebagai alat tekanan, mengancam arus perdagangan, dan menunjukkan bahwa dia masih bisa menebar ketakutan di jalur vital bagi dunia. Ketika sebuah pemerintahan menekan tepat di titik paling sensitif dari perdagangan global, mereka mengirim pesan yang jelas. Jika saya dalam bahaya, tidak ada yang akan lewat dengan damai. Blokade laut semakin ketat. Pembicaraan terhenti, ancaman dimulainya kembali, pengeboman muncul lagi. Dan bagaimana reaksi Iran? Mencoba mempertahankan kemampuan serangannya. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya sederhana.
Karena rezim tersebut memahami bahwa jika mereka kehilangan misilnya, mereka akan kehilangan salah satu cara terakhir untuk mengintimidasi, membalas, dan membuat biaya tinggi bagi Amerika Serikat serta sekutunya. Di saat gencatan senjata mulai berakhir, semua mengarah pada gambaran yang sama. Teheran tidak bertindak seperti pihak yang percaya ada jalan keluar yang aman. Bertindak seperti seseorang yang berlari agar tidak tertangkap dalam keadaan lengah. Detail lain yang memperkuat pandangan ini, Amerika Serikat menyita kapal Iran, Tosca, dan sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa muatannya kemungkinan berisi barang-barang dengan penggunaan ganda, yaitu material yang bisa digunakan baik untuk sektor sipil maupun militer. Hal ini memang tidak langsung menghilangkan semua kecurigaan yang beredar, tetapi sangat cocok dengan gambaran besar tersebut. Jika ada tekanan angkatan laut, penyitaan muatan sensitif, perundingan yang macet, dan ancaman terbuka akan serangan baru, rezim Iran semakin memiliki alasan untuk mempercepat penyembunyian dan penyebaran apa yang mereka anggap penting untuk respons di masa depan. Dengan kata lain, semakin ketat pengepungan, semakin masuk akal dugaan bahwa Teheran sedang berusaha menyelamatkan aset-aset paling berharganya sebelum kampanye udara baru dimulai. Bahkan upaya mediasi dari Pakistan turut menunjukkan suasana ini. Islamabad menginginkan putaran kedua negosiasi dan mendapat perpanjangan gencatan senjata dari Trump. Tetapi Iran tidak menunjukkan ketegasan yang diperlukan untuk mengubah hal itu menjadi kemajuan nyata. Keraguan tentang partisipasi, ketidakpercayaan terhadap niat Amerika, dan tetapnya blokade membuat jeda tersebut tampak lemah sejak awal. Hasilnya adalah sebuah situasi di mana diplomasi tidak mampu membangun kepercayaan dan persiapan militer kembali menjadi pusat perhatian. Ketika meja perundingan tidak memberikan rasa aman, bunker kembali lebih dominan. Ketika pembicaraan tidak meyakinkan, rudal yang tersembunyi tampak lebih penting daripada janji diplomatik. Pada akhirnya, yang terlihat sekarang adalah Iran yang tidak menampilkan citra perdamaian yang kokoh, melainkan citra rezim yang terpojok, penuh kecurigaan, dan selalu bergerak. Sebuah rezim yang, di tengah runtuhnya gencatan senjata, berusaha menyembunyikan rudal, memindahkan peluncur, dan menjaga kemampuan serangannya karena percaya bahwa serangan udara Amerika Serikat bisa terjadi lagi. Ini bukan lagi masa menunggu dengan tenang. Ini adalah masa persiapan yang penuh ketegangan. Dan mungkin inilah pesan terkuat dari semuanya. Ketika Teheran bergerak seperti ini, pesannya bukan tentang stabilitas. Pesannya adalah bahwa perang mungkin lebih dekat daripada yang coba ditunjukkan oleh pernyataan resmi. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan di akhir nanti cek juga kolom komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.